Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang dampak penggunaan aplikasi TikTok pada anak. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Saya Muhammad Nurholis Algani. Saya Ginesti Saputri. Saya Lisa Merlinta. Saya Elvia Anggraini. Saya Reza Jibran Nofrizal. Saya Muhammad Fajar Hariza. Saya Diva Devalda Retna Yolanda. Baik, pendahuluan akan dibacakan oleh Elvia. Kepada Elvia, dipersilahkan. Di sini ada latar belakang yang melatar belakangi untuk membuat kasus ini, yaitu pada penggunaan TikTok pada anak-anak. Sejak diluncurkan pada 2016, TikTok telah menjadi fenomena global dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan pada 2024, termasuk banyak anak-anak. Popularitas ini membawa manfaat seperti peningkatan kreativitas dan keterampilan digital, tetapi juga menimbulkan risiko seperti paparan konten tidak sesuai, kecanduan, masalah privasi, dan perlindungan cyber. Pengamatan ini bertujuan untuk mengekspor dampak TikTok pada anak-anak dan memberikan rekomendasi bagi orang tua dan pendidik dalam mendampingi penggunaan aplikasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Kepada Lisa, dipersilahkan. Selanjutnya ada data penggunaan aplikasi TikTok di Indonesia. Data pengguna TikTok di Indonesia tahun 2021 menunjukkan 69% adalah pekerja, 49% sudah menikah, dan 51% adalah orang tua. Siswa menempati peringkat ketiga dalam hal status pekerjaan, dengan pekerja tetap dan pekerja lepas menempati urutan pertama dan kedua masing-masing sebesar 35,7% dan 21,1% pengguna. Hampir setengah dari semua pengguna TikTok mengatakan bahwa mereka telah membeli sesuatu setelah menonton video di platform tersebut. Selain itu, 67% pengguna mengatakan bahwa TikTok telah menginspirasi mereka untuk membeli barang yang tidak pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Rata-rata pengguna TikTok menghabiskan 89 menit di aplikasi setiap hari. Menurut penelitian ini adalah jumlah waktu yang signifikan yang dihabiskan terlibat dengan aplikasi, yang menunjukkan bahwa ini adalah platform yang populer dan membuat ketagihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza, dipersilahkan. Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa penggunaan TikTok di Indonesia tertinggi di daerah Jakarta dengan 22% pengguna, disusul dengan Jawa Timur sebesar 18% dan Jawa Barat 13%. Dari 10 besar pengguna TikTok, 5 dari Jawa, 4 dan 4 dari Sumatera, dan 1 dari Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna TikTok di Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ginesti. Kepada Ginesti, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah grafik dari usia rata-rata pengguna aplikasi TikTok di Indonesia. Usia rata-rata pengguna TikTok di Indonesia adalah 18 sampai dengan 24 tahun, dengan 40% diantaranya berada pada kelompok usia tersebut. 37% pengguna berusia 25 sampai 34 tahun, sedangkan 13% berusia 13 sampai 17 tahun. Nah, artinya 76% pengguna TikTok di Indonesia ini masih berusia 18 sampai dengan 34 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Kepada Lisa, dipersilahkan kembali. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang mind mapping. Mind mapping adalah metode visual untuk mengorganisasikan informasi yang dirancang oleh Tony Buzan pada tahun 1970-an. Metode ini memanfaatkan diagram bercabang yang menghubungkan berbagai ide atau konsep ke ide utama, memungkinkan pengguna untuk melihat hubungan antara konsep-konsep tersebut secara lebih jelas dan terstruktur. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri utama mind mapping. Yang pertama di sini ada ide utama. Terletak di pusat peta, biasanya ditulis atau digambar besar, sehingga menjadi fokus utama. Lalu yang kedua ada cabang utama.
menghubungkan ide utama dengan konsep-konsep utama yang relevan. Biasanya cabang ini lebih tebal dan lebih besar dari cabang yang lebih jauh dari ide utama. Yang ketiga ada subcabang, menjelaskan lebih lanjut tentang konsep-konsep utama, menghubungkan detail-detail atau ide tambahan. Yang keempat yaitu kata kunci. Setiap cabang atau subcabang seringkali hanya berisi satu kata kunci atau frasa pendek untuk memaksimalkan pemahaman dan memori. Yang kelima, gambar dan simbol. Menggunakan gambar dan simbol warna untuk memperjelas informasi dan mempermudah ingatan. Dan yang terakhir ada warna, membantu memisahkan berbagai cabang dan subcabang, membuat peta lebih menarik dan mudah dibaca. Selanjutnya di sini ada mind mapping dari dampak penggunaan aplikasi TikTok pada anak. Yang pertama ada aspek positif. Aspek positif eh, terdiri dari kreativitas, di mana anak bisa berkreativitas dengan membuat video atau mempelajari hal-hal baru yang positif. Yang kedua adalah pembelajaran, di mana anak-anak bisa belajar dari TikTok sebagai konten edukasi yang baik dan sebagai pembelajaran terhadap seni dan tari yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada sosialisasi, di mana sosialisasi ini akan membantu anak dalam berinteraksi sosial antara sesama manusia lainnya. Lalu selanjutnya ada aspek negatif. Nah, aspek negatif ini memiliki 4 aspek. Yang pertama yaitu ketergantungan. Contoh dari ketergantungan itu seperti kecanduan menggunakan aplikasi ini, lalu mengurangi waktu bermain fisik dengan sesama manusia atau interaksi langsung. Dan yang kedua ada aspek konten yang tidak sesuai. Konten yang tidak sesuai ini contohnya seperti paparan konten yang tidak pantas untuk ditampilkan atau yang tidak pantas untuk sesuai usianya. Lalu ada kesulitan untuk menyaring informasi yang benar atau yang salah. Dan yang ketiga ada aspek gangguan perkembangan. Aspek ini contohnya seperti mengurangi waktu untuk kegiatan penting lainnya seperti belajar, ibadah, lalu potensi gangguan pada perkembangan kognitif dan emosional. Dan yang terakhir ada seperti resiko privasi yang terganggu, keamanan data pribadi yang mudah tersebarluaskan, lalu potensi cyberbullying dan kontak dengan orang asing yang memungkinkan terjadinya. Lalu berikutnya ada pengaruh sosial dan emosional. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada tekanan sosial dan emosi. Jadi yang dimaksud tekanan sosial di sini adalah tekanan untuk mengikuti tren dan juga mendapatkan like. Lalu pengaruh negatif pada harga diri dan citra tubuh. Berikutnya yang emosi di sini yang emosi adalah perubahan suasana hati dan stres akibat komentar negatif, serta kebahagiaan yang sementara dari interaksi sosial yang dangkal. Selanjutnya ada dampak penggunaan TikTok yang berpengaruh pada kesehatan anak. Yang pertama pada kesehatan mata, di mana untuk penggunaan aplikasi TikTok sendiri menggunakan handphone yang apabila digunakan secara berlebih akan berdampak pada kesehatan mata karena layar dari handphone sendiri memancarkan sinar biru atau blue light yang berdampak buruk bagi mata. Dan yang kedua aktivitas fisik. Dengan anak yang kecanduan bermain aplikasi TikTok atau tergantungan terhadap aplikasi TikTok akan mengganggu aktivitas fisik dari anak tersebut sehingga lebih banyak berdiam diri bermain handphone dibandingkan lakukan aktivitas fisik. Lalu yang ketiga berpengaruh kepada jam tidurnya.
dimana dengan anak itu bermain aplikasi TikTok, dia akan lebih sering bermain dan akan sering begadang sehingga mengganggu jam tidurnya dan mengganggu kesehatan pada anak tersebut. Selanjutnya adalah tindakan pencegahan. Yang pertama itu ada pengawasan orang tua. Membatasi waktu penggunaan dan memonitor konten yang diakses, edukasi kepada anak tentang penggunaan internet yang sehat. Kemudian yang kedua ada pengaturan privasi. Penggunaan pengaturan privasi untuk melindungi anak dari konten yang tidak pantas. Kemudian yang ketiga adalah konten alternatif. Mendorong anak untuk mengakses konten edukatif dan positif, kemudian mengarahkan anak pada aktivitas offline yang bermanfaat. Nah, jadi mind map ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan TikTok pada anak usia dini, termasuk dampak positif dan negatif, serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk meminimalkan risiko. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terhadap kasus dampak penggunaan aplikasi TikTok pada anak usia dini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.